Selamat Hari Natal Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita akan memulai ibadah Natal pagi ini sebelum jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ibadah Natal GKK Tanjung Bunga pada pagi hari ini akan kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita turunnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya rahmat dan anugerah Tuhan memimpin dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ibadah Natal GKK Tanjung Bunga akan kita tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, hanya karena kasih anugerah Tuhan memimpin kami di sepanjang tahun 2024 hingga kami dapat memasuki Natal pada tahun ini. Terima kasih Tuhan untuk segala perjalanan yang bisa kami lewati, kami tempuh, kami yakin itu atas penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, saat ini Tuhan, hati kami begitu bersuka cita karena kami kembali boleh merayakan Natal, dapat menyembah Tuhan, dan Tuhan kami rindu. Kami mengundang Kau hadir tengah-tengah kami untuk memberkati ibadah ini Tuhan, menyapa setiap anak-anak-Mu lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan, lewat puji-pujian yang akan kami panjatkan, lewat doa yang akan kami naikkan Tuhan. Kiranya itu semua menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami persembahkan ibadah Natal ini demi hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan sudah berdoa. Amin. Pada waktu itu, datanglah malaikat dan berkata kepada Yusuf, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Pada waktu itu, kemudian datanglah malaikat dan berkata kepada Yusuf oleh malaikat, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Kemudian Yusuf berbuat seperti yang dikatakan oleh malaikat. Kemudian pergilah Yusuf dan Maria ke Betlehem, dan datanglah waktunya untuk Maria bersalin. Dan akhirnya ia melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus, dan yang akan disebut Immanuel. Merry Christmas everybody. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah lagi di tempat ini. Kita masih bisa menerima undangan Tuhan untuk beribadah kembali di tempat ini. Hanya karena kasih anugerahnya kita bisa kembali lagi merayakan perayaan Natal kita pada ibadah Natal kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita bersuka cita karena Sang Juru Selamat telah lahir. Joy to the world, joy to the world. Bersama-sama kita nyanyikan joy to the world, joy to the world. The Lord is come, let earth receive her
every heart. Prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. Joy to the world, joy to the world. Yang para wanita saja nyanyikan. Kesudahan bagi dunia menembus datanglah. Bersama-sama beri hatimu kepadanya. Nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia, nyanyi puji. Sambil bertepuk tangan kita nyanyikan. Joy to the world and we sing, let the earth receive her King. Joy to the world and we sing. Every angel voices ring, Joy to the world and we sing. let them end their songs employ, And we sing. and bring in the sounding joy. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Every angel voices ring, joy to the world, and we sing. Let the angel voices ring, joy to the world, and we sing. Let the angel voices ring, joy to the world, and we sing. Let the angel voices ring, joy to the world, and we sing. Let the angel voices ring, joy to the world. Sama-sama katakan, let the angel voices ring. Beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari saya mengundang kita semua, mengajak setiap saudara-saudara sekalian, kita bertepuk tangan mengangkat pujian buat Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Sorry, Lord. Sorry, Lord. Satukan hati kita, sama-sama kita katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Bersama-sama kita pujikan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak Mari bersama-sama kita mengangkat tangan. Katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Seperti orang-orang Majus datang membawa yang terbaik buat Tuhan kita. Emas menyandalmu. Biarlah hati kita pada pagi hari ini juga memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bersama-sama kita katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give
ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Semua bersuka cita. Mari nyatakan sukacita kita melalui salam samping kanan kiri. Kita terus nyatakan sukacita Tuhan dalam kehidupan kita secara khusus pada hari ini. Kelahirannya membawa sukacita, membawa pengharapan bagi kita semua. Karena dialah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan hidup yang kekal. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes, amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Nyatakan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan. Nyatakan sukacita Natal di hati kita masing-masing terpancar melalui senyum samping kanan kiri. Sebab Dia datang ke dalam dunia ini, lahir bagi kita semua orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu mari kita terus bersuka bagi Dia sang Raja Damai. Glory, Mari hallelujah. kita semua katakan Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali katakan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namamu Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Yang percaya bahwa Tuhan kita memberikan keselamatan kekal, sama-sama kita serukan. Kekal. Sebab Tuhan kita lahir dan mati untuk kita semua, untuk menyelamatkan kita umatnya. Karena kita adalah manusia berdosa, tapi Tuhan yang menyelamatkan kita semua. Amin. Pam, pam, pam.
param pam pam pararararara pam 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 param. Sama-sama serukan, Dia lahir untuk kami. Lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi, Dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Pam 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 param pam pam pararararara pam 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 param pam pam pararararara. Dia lahir bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Namanya Yesus juru selamatku. Dia lahir bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Namanya Yesus juru selamatku. Dia lahir bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia bangkit. Namanya Yesus Tuhan. Bersama-sama kita serukan haleluya. Bersama-sama lagi, sekali lagi serukan haleluya. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, amin. Sama-sama serukan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Kembali persembahan pujian. Sebelumnya kita akan membacakan bacaan bertanggapan secara responsoria. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Bangkitlah menjadi terang, datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Persembahan pujian dari Kor Gracia bagi kemuliaan nama Tuhan.
kasih untuk Kor Gracia yang sudah mempersembahkan pujian. Firman Tuhan, firman yang hidup, yang bisa mengubah hati manusia. Kita mengangkat pujian lahir di hati.
Coba mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami saat ini datang kepadamu ya Tuhan, beribadah kepadamu di Natal ini. Dengan segala pergumulan kami dengan segala situasi yang sedang kami hadapi pada saat ini, kami datang dengan berbagai macam kondisi hati pada saat ini. Dengan berbagai macam mood yang ada pada saat ini. Tapi lewat ibadah yang mengiring kami untuk selalu mengingat pada Kristus Yesus yang lahir untuk kami dengan sebuah misi Allah untuk menyelamatkan akan hidup kami. Maka kami mohon ya Tuhan, pada saat ini ketika firman-Mu diperdengarkan kepada kami semua, kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menyertai kami, memberikan, menerangi hati kami, menerangi akan pemikiran kami, menerangi akan mempertajam pendengaran kami. Sehingga ketika firman-Mu diperdengarkan, kami boleh menyadari bahwa itu Tuhan yang berbicara secara langsung pada kami, dan kami boleh memberikan respons yang tepat. Dan setelah itu hamba-Mu, dengan segala apa yang telah disiapkan untuk menjelaskan akan firman yang diperdengarkan, Kau sertai. Sehingga apa yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu, itu kami boleh benar-benar menggumulkan bersama-sama ya Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan prinsip-prinsip kebenaran firman, yang itu boleh menjadi penuntun dalam hidup kami di momen yang spesial ini, Natal ini. Berbicara kepada kami ya Tuhan pada saat ini. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa padamu. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Satu dua, ya kepencet mute ternyata. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal saat ini ya kita orang Kristen tuh keterlaluan kalau nggak tahu. Momen apa? Momen untuk mengingat, merayakan kelahiran Kristus. Itu jawaban yang paling simpel yang bisa dapatkan, bisa kita berikan. Tetapi jangan lupa, lebih daripada soal kelahiran, Natal itu kenapa penting kita kemudian merayakannya, kenapa penting kita mengingatnya, kenapa penting kita beribadah bersama-sama dalam satu momen Natal, sekalipun bukan hari Minggu, 25 Desember, kita datang bersama-sama karena lebih daripada soal kelahiran Kristus. Tapi apa? Tapi inkarnasi Allah. Allah yang ya, lebih daripada soal kelahiran, tapi inkarnasi Allah. Allah yang dikatakan itu mengosongkan dirinya. Artinya apa? Dia meninggalkan segala kerajaannya, ya, kemuliaannya. Datang ke dunia mengambil tubuh. Firman itu menjadi daging seperti sudah disinggung semalam. Firman itu menjadi daging. Untuk apa? Untuk menjalankan misi Allah. Inkarnasi itu yang sangat penting di dalam Natal ini, saudara. Allah yang menjadi manusia, kelahirannya. Nah itu yang akan menjadi kemudian perenungan kita pada saat ini. Melihat kembali pergumulan, khususnya Papa Mama Yesus. Ya, sebelum kelahiran daripada Kristus Yesus. Saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius 1, ayat yang ke-18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Begini bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak
yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan yang diperkenalkan pada kita, kiranya kita bisa memberikan respons yang tepat ketika firman Tuhan, artinya Tuhan yang berbicara secara langsung pada kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kisah tentang the birth, kelahiran ya. Semalam the word, firman yang menjadi daging, menjadi manusia, sekarang dia lahir. Dia lahir menjadi sosok bayi yang tidak berdaya, yang nanti itu akan dicari oleh si Herodes, raja yang jahat itu, untuk dibunuh. Karena dia tidak ingin merasa tersaingi oleh kehadiran si raja orang Yahudi, yaitu Yesus Kristus. Saudara, menarik sekali ketika kita melihat kisah ini. Kisah ini tidak hanya bicara soal Yesus yang lahir untuk menyelamatkan kita. Tetapi di dalam kisah yang kita baca, ada sebuah pergumulan dari bakal orang tua ya, Yesus, yaitu Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria. Saudara, kalau kita baca seluruh Injil, tidak banyak yang diceritakan tentang Yusuf. Ya kan? Tidak banyak diceritakan tentang Yusuf, papanya. Maria nanti akan ada. Ya kan? Terus, bahkan dia yang sebagai seorang ibu daripada yang maha kudus, itu sangat dihormati oleh sebagian saudara kita. Tetapi Yusuf gak tercantum. Cuma beberapa bagian yang menceritakan tentang dia. Setidaknya dari bagian Matius ini kita bisa melihat, pertama, Yusuf itu dikatakan dia itu berasal dari keturunan Daud. Pasal 1 ayat yang ke-16. Artinya, dari darah Yusuflah keturunan dia karena akan lahir sang Mesias. Mesias itu harus berasal dari garis keturunan Daud. Dan ini Yusuflah yang mewarisi akan garis keturunan itu. Yang nanti akan menjadi papa daripada Yesus, saudara-saudara. Dan bukan cuma itu, tapi dia dikatakan seorang yang tulus hati. 1 ayat 19. Seorang yang tulus hati adalah orang yang benar-benar berusaha untuk hidup saleh, untuk hidup rohani. Orang yang sangat memperhatikan kehidupannya. Dia mungkin seperti orang yang kalau mau marah, dia pikir dulu. Ini kalau saya marah, dampaknya apa nih? Kan? Sambil dia mungkin menahan amarahnya. Wah, kalau saya marah ini akan menyakiti orang lain. Ini akan menyakiti istri anak-anak saya. Ini akan menyakiti orang-orang yang di sekeliling saya. Ini akan menyakiti akan orang tua saya. Ini bahkan menyakiti akan hati daripada sesama tim kerja saya. Kalau saya marah, maka sebelum saya marah, saya diam dulu. Untuk kemudian saya bergumul dulu dengan kemarahan, baru setelah rada-reda sedikit, baru saya mulai mengekspresikan dengan menunjukkan soal kemarahan saya tapi tidak dengan emosional. Nah, Yusuf itu pribadi yang sangat mengerti tentang bagaimana seharusnya hidup seorang yang tulus hati. Seorang yang hidup secara religius, secara agamanya itu, secara spiritual itu baik. Yusuf orangnya, saudara. Alkitab memberikan kesaksian dia orang yang tulus hati. Dia tidak neko-neko, dia tidak mau mencelakai orang lain. Bahkan dikatakan di sini, dia tidak mau melukai, ya kan? Dia tidak mau melukai orang lain. Maria secara khusus itu kan. Dia tidak ingin melukai orang lain. Saudara, ini tipikal cowok yang ideal. Ideal. Tapi kayaknya udah gak ada ya. Yang mengerti banyak hal, yang mengerti bagaimana hidup seorang yang religius, yang seharusnya menunjukkan kepada orang lain apa artinya tulus hati mengasihi Tuhan. Yang kemudian tidak ingin menyakiti, selalu kontrol dulu mulut. Sebelum ngomong, kalau sudah marah, kontrol dulu sehingga bisa kemudian menyampaikan dengan bahasa yang lebih baik dan tidak menyakiti orang lain. Yusuf orangnya, saudara. Tapi heran ya,
orang yang baik begini, orang yang sangat baik sekali. Seorang pria yang sangat baik yang tulus hati. Tapi justru dia yang harus mengalami dilema. Dilema seperti apa? Saudara, cerita yang kita baca, saudara, cerita yang kita baca menunjukkan bahwa di sini ayat 18 katakan pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung. Kata ternyata menunjukkan bahwa, kaget. Bahwa Yusuf pun itu tak sadar ternyata Maria itu mengandung. Ingat, Maria itu sebelumnya ada yang masih mengatakan mungkin ini bulan keempat. Karena apa? Karena 3 bulan sebelumnya dia hidup bersama dengan Elizabeth. Nah seperti, jadi sadar, kaget, aduh janin, sudah bulan keempat, saudara. Baru sadar. Nah kemudian ayat 19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah saudara, kalau kita pakai kacamata modern saat ini, itu memang sulit untuk memahami kisah ini. Tapi mari kita balik kepada tradisi mereka pada saat itu. Jadi dikatakan Yusuf dan Maria itu sudah bertunangan, ya, sudah bertunangan. Cara orang Yahudi bertunangan itu pertama dikenalkan, ya, seperti itu. Kemudian bertunangan ada acara, ya, ada acara tunangan, sangjit, ya, seperti itu. Tunangan. Nah di acara tunangan ini sudah ada legal. Secara hukum Yahudi itu legal bahwa mereka bisa disebut suami istri. Tapi mereka tidak boleh berhubungan badan. Bahkan beberapa daerah di sana itu menunjukkan bahwa orang yang sudah bertunangan, sang wanita boleh tinggal di rumah ayah daripada sang pria. Artinya ya karena kan ayah artinya kan ya rumah kepala keluarga. Jadi boleh tinggal, tapi tidak boleh berhubungan badan. Sama sekali. Makanya mereka dikatakan itu legal. Ya secara hukum, bukan hanya sekedar persetujuan kedua keluarga untuk kemudian tunangan, untuk kemudian sangjit. Enggak, tapi legal secara hukum. Nah, karena legal secara hukum, kalau itu legalnya itu sama seperti sudah hukum pernikahan. Karena legal secara hukum, jikalau salah satu kedapatan berzina, ya, apalagi kan kita lihat kaget, Maria ternyata sudah mengandung. Nah itu pun ada hukum, saya itu hukum rajam, lempar batu, ya kan, lempar batu. Jadi Maria sangat bisa kemungkinan secara sosial akan dibully, akan dilempar batu sampai mati. Dan ingat, Yusuf itu enggak tahu loh dari awal apa tujuan Maria. Dia hanya menjalani hidupnya sebagai seorang yang mencintai Maria dan mereka bertunangan. Dia enggak tahu. Cuma Maria yang mendapat penglihatan daripada Gabriel. Yusuf enggak tahu. Yusuf makanya dikatakan ternyata, Alkitab mengatakan ternyata Maria mengandung. Berarti Yusuf pun kaget. Loh, ini kita masih tunangan bahkan tidak berhubungan badan tapi kamu sudah hamil. Saudara, secara legal Yusuf itu pun bisa mengambil 2 solusi. Yang pertama, dia bisa kemudian menyidangkan si Maria karena sudah hamil dan Maria bisa dihukum rajam, batu, mati. Atau ambil solusi yang kedua, dia bisa menceraikan Maria. Menceraikannya pun, jadi kenapa pakai kata cerai? Karena sudah legal seperti hukum pernikahan, sekalipun mereka masih tunangan dan tidak boleh berhubungan badan. Menceraikannya pun itu bisa 2. Pertama, menceraikan di persidangan secara terbuka, ceraikan, atau adalah legal bagi seorang suami itu memanggil 2-3 saksi. Diam-diam kemudian menceraikan Maria. Itu legal. Nah bayangkan Bapak Ibu, Yusuf seorang yang tulus hati, dia bergumul di sini. Dia mengasihi Maria. Tapi dia sebagai seorang juga yang mengerti, dia tidak berhubungan dengan Maria, dia kaget. Dia kaget, ingat malaikat belum menjumpai dia dalam mimpi. Bisa bayangkan ketika dia mendapati istrinya, Maria istrinya itu sudah mengandung padahal mereka belum menikah secara resmi. Betapa terlukanya Yusuf. Tetapi heran orang ini yang dikatakan tulus hati. Dia tidak berpikir pendek. Dia tidak terbawa emosinya. Sekalipun kalau dia pun emosi dan menceraikan Maria, bahkan membuat Maria untuk dilempar batu, itu sangat legal saat itu. Sangat sesuai hukum. Tidak ada yang akan dilanggar oleh Yusuf. Tapi Yusuf memilih tidak.
Yusuf memilih tidak mau menyakiti Maria, Yusuf memilih mencari cara yang benar, ya, cara yang benar, tetapi dia mau melepaskan, dia mengasihi Maria, tapi dia harus melepaskan yang dia cintai. Karena dia juga ingin mempertahankan, bukan kesalehannya. Bayangkan kalau orang tahu, loh Yusuf kamu menikahi seorang yang sudah hamil duluan. Yang bukan darah dagingmu. Wah, itu juga akan mempermalukan dia beserta dengan keluarga. Maka Yusuf mencari cara yang benar, yang tidak menyakiti Maria. Dia mulai berpikir, saudara berapa orang yang berjuang, kemudian memikirkan solusi yang terbaik, yang berusaha untuk tidak menyakiti orang lain sekalipun hatinya tersakiti. Mungkin di antara kita kalau hati kita tersakiti, kita ingin balas langsung. Balas langsung. Tidak yang terkecuali ketika kita marah. Tidak ada yang terbebas. Keinginan marah, keinginan membalas dendam, itu ada saudara. Di dalam diri kita. Karena sejatinya kita manusia berdosa. Yang dipulihkan dalam Kristus, tapi kan kita kedagingan kita itu belum hilang. Kita masih berjuang. Yusuf hal yang sama. Menariknya, dia mencari cara yang paling soft. Untuk apa? Untuk secara legal menceraikan Maria diam-diam. Artinya panggil 2-3 orang saksi, kemudian diceraikan baik-baik. Supaya silakan Maria tidak mendapat hukuman, ya hukuman rajam. Tapi dia juga bisa tetap mempertahankan ketulusan hatinya dan juga tetap baik di dalam kehidupan keluarganya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi pertanyaan di sini. Kita ngomong kan, Natal, kiranya damai Natal besertamu. Nah saya dari teman-teman WA beberapa orang selalu mengatakan damai Kristus besertamu, ya kan? Di Natal ini, kata damai kan menjadi kata yang sangat populer ketika di Natal. Tapi pertanyaannya, ketika dalam kondisi ini kelahiran Kristus, sebenarnya kelahirannya itu membawa damai atau dilema? Membawa damai atau dilema, saudara? Yang bahkan mungkin pada kita pada saat ini. Kita yang percaya pada Kristus Yesus sebagai Tuhan, kita yang sudah memahami iman kita yang menjalani kehidupan kerohanian kita sehari demi sehari, kalau kita tidak pernah mengalami bergumul di hadapan Tuhan untuk masalah-masalah kehidupan kita, maka sejatinya kita bukan murid Kristus. Karena yang disebut murid Kristus, kata Tuhan Yesus, adalah kalau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib, dan mengikuti aku. Memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Saudara, menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus, bukan berarti damai sejahtera senantiasa bersama dengan kita, tidak ada, atau hal-hal masalah kita itu mendapat solusi instan atau mendapat solusi sekalipun kita sudah bergumul, bertahun-tahun Tuhan menjawab. Dan semua pasti ikut Tuhan Yesus, pasti semua dilancarkan dan sebagainya. Tuhan mampu gak lancarkan? Mampu. Tuhan mampu gak berikan solusi terbaik dalam hidup kita? Mampu. Tapi tidak setiap orang dia berikan. Tidak setiap orang dia berikan, saudara. Ada masa, saudara, di mana Tuhan membiarkan kita bergumul. Untuk apa? Untuk memikirkan cara yang benar dalam menyelesaikan masalah hidup. Sampai satu titik kita bertanya, Tuhan apakah engkau ada? Aku capek. Bertahun-tahun Tuhan. Bertahun-tahun di kerjaanku ini, aku berjuang untuk berintegritas. Tapi aku selalu dikibulin, selalu dikerjain. Tuhan, aku mengikutmu Tuhan Yesus, menjadi muridmu, aku bersedia pikul salib. Tapi kenapa dikerjain terus-menerus seperti ini? Aku harus memikirkan finansial keluargaku. Kalau dikerjain terus seperti ini, bagaimana hidupku? Hidup keluargaku. Wah, mulai merasa sangat sedih sekali. Tuhan, kenapa aku selalu dicela terus-menerus? Tidak ada yang bagus yang dilihat oleh mertuaku terhadap hidupku. Aku berusaha untuk memberikan yang terbaik. Aku berusaha, aku percaya Engkau Tuhan dan aku ingin membuktikan akan imanku lewat perbuatan. Dengan melayani yang baik tapi selalu jelek dalam pandangannya. Bahkan terkadang kata-kata yang menghina, membuliku Tuhan. Tuhan, apakah Engkau ada untukku? Aku capek. Saudara-saudara, Yusuf
calon papa daripada Yesus pun mengalami dilema-dilema yang seperti seorang yang tulus hati, seorang cinta Tuhannya. Di dalam hidup kita akan ada masa di mana Tuhan membiarkan kita bergumul. Saudara, selalu kita berpikir seperti ini kan, dan sekarang sering kali ada quotes, ya kutipan-kutipan yang mengatakan seperti ini. Sahabat yang terbaik adalah sahabat yang selalu ada untuk kita setiap waktu, betul ya? Yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Tapi saya pernah membaca sebuah quotes juga yang bagus sekali. Dia mengatakan, sahabat terbaik adalah sahabat yang tahu kapan dia harus meninggalkan kita. Membiarkan kita untuk bergumul dalam kesendirian kita, sehingga pergumulan itu mendewasakan kita. Tidak selalu harus hadir. Bukankah ada masanya orang tua itu dalam parenting, pola asuh, harus membiarkan anaknya itu kemudian berjuang sendiri, belajar mengambil keputusan sendiri, dan tidak selalu memanjakan. Kita menginginkan Tuhan yang terus memanjakan kita, yang selalu hadir untuk kita. Betul, dia tidak pernah kemana-mana. Allah kita, Allah yang bersama dengan kita. Tapi dalam kebersamaan dia bersama dengan kita, ada momen-momen dia membiarkan kita bergumul. Bergumul. Bahkan mungkin seumur hidup kita. Di masalah yang sama. Contohnya, saudara. Itu dalam Mazmur 88. Bapak Ibu mungkin gak bisa baca ya. Saya juga gak bisa baca. Tetapi menarik kalau Bapak Ibu baca nanti ya. Mazmur 88. Martin Luther sampai mengatakan Mazmur 88. Ini adalah Mazmur tergloomy. Mazmur yang paling menyedihkan dari seluruh Mazmur. Kenapa? Kenapa? Mazmur ini diawali dengan mengatakan apa? Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada malam aku menghadap Engkau. Bagus kan? Pemazmur menunjukkan akan imannya. Oke? Menunjukkan imannya. Tapi setelah itu dia katakan apa? Biarlah doaku datang kepadamu, senengkanlah telingamu pada teriakku. Mulai nih. Apa nih pergumulannya? Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka. Hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati. Saudara, pemazmur sampai menggunakan bahasa gambaran untuk apa? Dengan dunia orang mati. Artinya apa? Karena dalam konsepnya itu dunia orang mati itu dunia yang terpisah dari Allah. Jadi bayangkan pemazmur dalam doanya dia mengatakan, aku ini seperti orang yang sudah terpisah daripadamu Tuhan. Aku datang kepadamu. Dia mengatakan ingat, pada siang hari aku berseru-seru, pada malam aku menghadap Engkau. Berarti setiap hari dia berdoa kepada Tuhan. Bukan cuma setiap hari, siang, malam dia berdoa. Dia menunjukkan akan imannya. Kemudian dalam keluh kesahnya di ayat yang ke-10. Mataku merana karena sengsara. Sekalipun aku menggambarkan seluruh masalah dalam hidupku, aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepadamu. Aku berdoa terus-menerus dalam pergumulanku. Apakah yang akan kau lakukan bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Kalau aku dari liang kubur, masakan dapatkah kasihmu diberitakan dalam liang kubur? Tuhan, aku bergumul kondisi ini. Bahkan pemazmur itu menunjukkan bahwa Tuhanlah yang bertanggung jawab atas pergumulan yang dia alami. Tetapi dalam kemarahan-kemarahan yang seperti itu, ungkapan-ungkapan doa yang seperti itu, dia tetap berkata lagi ayat 14, tapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang Yesus, seperti pagi, siang, malam, pemazmur tidak pernah melupakan Tuhan. Tulus hati? Yes, tulus hati. Hidupnya seperti apa? Bapak Ibu kalau baca Mazmur, kan banyak juga Mazmur yang bergumul awal ya kan, baru endingnya apa? Endingnya tetapi ya kan, aku bersuka cita seperti kan. Ada suatu gambaran pertolongan Tuhan ya kan. Mazmur banyak yang seperti itu. Menunjukkan di endingnya, oh Tuhan datang menolong. Tapi menarik Mazmur 88 ini. Dia menutup dengan apa yang merah itu? Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Saudara, kalau kita mencoba menafsirkan hal ini, berarti pemazmur menutup bukan dengan sebuah praise, memuji Tuhan karena Allah menolong hidupnya.
Tapi dia menutup Mazmur yang mengatakan, sampai saat ini engkau tidak melepaskan aku dari pergumulanku. Sampai saat ini. Aku sudah mengulurkan tanganku kepadamu. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang bukan hanya di gereja menyembah Tuhan mengangkat tangan. Tapi mungkin di rumah sudah sampai sangat capek sekali mengulurkan tangan dengan bahasa Alkitab. Artinya apa? Tuhan tolong. Tolonglah pergumulanku ini. Tolong hidupku. Tolong sakit yang kuderita ini. Aku masih ingin melihat anak-anakku tumbuh, berkembang, menjadi orang-orang yang sukses. Aku masih ingin berjuang sebagai orang tua. Tapi tolong pulihkan sakitku ini. Dan ternyata sampai saat ini Bapak Ibu datang, penyakit itu belum dipulihkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita berjuang dan berjuang dan berjuang. Tapi soal Tuhan tidak mempedulikan. Dan mungkin kita seperti Mazmur mengatakan, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Kegelapan. Saudara, berarti dalam realitanya, tidak semua orang dipulihkan oleh Tuhan juga. Tetapi memang bukan tujuan itu, bukan solusi itu yang Tuhan inginkan, saudara. Tapi yang Tuhan katakan, apapun pergumulan kita, Dia tidak akan pernah melebihi daripada kemampuan kita berjuang. Bagi sebagian orang, Tuhan berikan pemulihan kepada mamanya Yohanes Pembaptis, Elisabeth dan Zakaria. Mereka dikatakan kan di Lukas itu mengatakan bahwa mereka sudah keluarga imam, dua-dua keluarga imam. Elisabeth makan keturunan keluarga Harun. Mereka orang yang melayani Tuhan tapi sudah sangat lanjut usia dan belum memiliki keturunan. Bayangkan Elisabeth, karena bagi orang Yahudi saat itu memiliki keturunan itu adalah Allah memberkati hidupnya. Tapi kalau tidak memiliki keturunan bagi keluarga, dianggap Allah tidak memberkati dalam konsep Yahudi kata itu. Elisabeth harus menanggung, dia keluarga imam saudara. Keluarga imam, keluarga yang selalu dekat dengan Tuhan, berjuang untuk melayani Tuhan selalu. Zakaria suaminya selalu melakukan pelayanan senantiasa di dalam bait suci. Tetapi yang pergumulan itu, kemudian malaikat mengatakan soal Yohanes Pembaptis, bahwa Elisabeth akan melahirkan Yohanes Pembaptis. Elisabeth kemudian kalau Bapak Ibu baca, itu mengatakan bahwa engkau sudah mengangkat aibku. Aibku, berarti Tuhan memulihkan kan? Tuhan memulihkan kondisi Elisabeth. Tapi menarik kepada Paulus, saudara, di 2 Korintus. Paulus itu berkata seperti ini. Sudah 3 kali aku berseru-seru kepada Tuhan, Dia memberikan duri dalam daging. Banyak tafsiran soal duri dalam daging, ada yang mengatakan soal kesehatan Paulus, ada yang mengatakan itu memang utusan iblis benar-benar secara spiritual. Tapi bukan itu, poinnya adalah yang mengatakan 3 kali aku tidak suka. Artinya Paulus tidak suka dengan yang duri dalam daging dalam hidupnya. Tidak suka dengan pergumulan itu. Dan dia mengatakan 3 kali aku berseru kepadamu. Tuhan pulihkan? Enggak. Tapi jawab Tuhan, cukup kasih karuniaku untukmu. Karena dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, berarti di sini bukan solusi yang menyenangkan kita, yang tujuan daripada Tuhan, bukan? Bukan solusi yang menyenangkan kita, saudara. Tetapi pergumulan kita itu akan membawa pada perjumpaan sebenarnya. Perjumpaan. Ini yang dialami oleh Yusuf. Ingat ketika Yusuf sudah hendak mengambil cara terbaik untuk menceraikan Maria diam-diam, malaikat datang. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, dia sedang menimbang-nimbang untuk melakukan itu, malaikat Tuhan datang kepadanya. Malaikat Tuhan ngomong apa? Apakah malaikat Tuhan, Yusuf tenang aja. Tuhan sudah kasih solusi, santai aja kamu. Sudah kamu gak usah pusing-pusing pikirin lagi. Yang malaikat Tuhan sampaikan adalah apa? Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria. Karena apa? Karena anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Malaikat datang kepada Yusuf
untuk memberitakan sebuah kebenaran. Tuhan membawa Yusuf bukan menjumpai solusi dari pergumulannya. Tapi Tuhan membawa Yusuf untuk berjumpa dengan kebenaran. Dan kata Pilatus, apa itu kebenaran? Kebenaran mungkin bukan berupa statement. Kebenaran itu bukan suatu pernyataan-pernyataan. Kalimat-kalimat quotes-quotes yang bagus sekali. Kalimat-kalimat motivasi tentang kehidupan kita. Kebenaran bukan seperti itu karena kebenaran itu pada dasarnya adalah pribadi. Makanya Yesus tidak menjawab ketika Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Karena dia sudah melihat kebenaran di hadapannya, yaitu Kristus. Malaikat membawa Yusuf berjumpa. Maria akan melahirkan kebenaran itu, anak itu. Tuhan tidak membawa Yusuf berjumpa dengan solusinya. Dan solusi bukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Perjumpaan dengan Kristuslah yang merupakan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang permasalahan hidup, pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian, tak akan pernah selesai. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil pulang kepada Bapa di surga. Mungkin kita akan bergumul, kita berjuang, kita berdoa. Tetapi memang bukan tujuan Tuhan untuk memberikan solusi yang kita inginkan seperti itu. Tapi Tuhan inginkan, apakah lewat pergumulan kita itu membawa kita makin kenal Kristus atau enggak. Makin berjumpa dengan Kristus atau enggak, saudara. Malaikat melanjutkan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yesus artinya apa? Dia yang akan menyelamatkan umatnya dan kemudian dia akan disebut Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Allah beserta kita. Kelahiran Kristus berarti menunjukkan bahwa kita itu orang-orang yang gak sanggup dengan pergumulan kita. Kita orang-orang yang gak sanggup menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Kita orang yang gak sanggup bergumul dan merasa lelah sekali, satu titik kita sangat capek sekali. Dan kita merasa itu gak sanggup. Tapi kelahiran Kristus menunjukkan Allah sanggup. Ia sanggup menyelamatkan dan menyertai. Mungkin dia tidak melakukan pemulihan kepada sakit penyakit kita, tapi dia sertai kita. Di dalam kondisi sakit kita, dia tidak pernah tinggalkan kita karena dia Allah Immanuel. Kita yang mungkin merasa sangat lelah. Sebagai seorang wanita yang mungkin kita kaget. Melihat suami atau melihat kekasih kita, tiba-tiba itu marah dan kita merasa tiba-tiba takut sekali. Kenapa? Oh ternyata ada suatu trauma-trauma tersendiri. Pengalaman-pengalaman dilukai. Mungkin dalam keluarga, memiliki figur papa yang sangat keras sekali. Kita merasa takut. Tubuh kita itu langsung merespons. Kenapa semalam saya sempat menyinggung Tuhan yang menubuh. Tuhan yang menjadi daging. Kenapa penting Tuhan itu harus punya tubuh daging seperti ini? Kenapa penting, saudara? Tubuh kita itu punya memori. Tubuh kita itu punya memori. Kok bisa? Saya punya teman, Bapak Ibu saudara sekalian, yang itu orang yang sangat bersih banget. Sampai stres. Waktu masa COVID yang lalu, itu setiap kemana aja pulang harus mandi. Sampai istrinya itu stres kan. Harus mandi. Pokoknya bersih. Makannya itu nggak mau dia. Pergi ke warteg, ke Kilima, nggak mau. Pokoknya itu harus bersih sekali. Orang yang sangat bersihan. Soalnya saya bingung, oh ini orang bersihan. Tiba-tiba diajak makan. Pergi makan, kamu pengalamannya, makan di tempat makan yang saya, ya ampun banyak lalernya. Banyak lalernya, ini orang kenapa sih? Ya kan? Ini orang, wah dan dia begitu happy sekali. Makan. Saya bingung, kenapa sih? Ini selalu ke kita kalau kita mau ngajak yang tempat yang yang kurang bersih, selalu nggak mau seperti itu. Maunya benar-benar bersih. Tapi giliran sekarang dia begitu happy untuk makan di situ. Kenapa, saudara? Karena di tempat makan itu
ada memori dia selalu diajak papanya dari kecil makan di situ. Tubuh dia begitu happy di situ. Tubuh itu berarti pikiran lain sebagainya, emosi ya, sama tubuh. Dia sangat happy di situ. Loh, berarti ini orang makan bukan karena sekedar pengen makan, tapi ada ikatan emosional di situ. Tubuhnya bereaksi. Tubuh kita bingung. Karena yang kita kenal, dia bukan orang yang seperti itu. Tapi kenapa tiba-tiba senang begitu di tempat-tempat tertentu? Oh, karena tempat itu punya memori dia bersama dengan papanya yang dia kasihi. Karena kemudian dia tinggal papanya, meninggal dan dia sangat terluka. Seperti itu. Jadi memori untuk makan itu, tubuhnya itu langsung bereaksi, bagus. Nah, tubuh kita punya reaksi. Ketika kita pernah disakiti, tubuh kita itu, tubuh fisik ini saudara, menyimpan. Pernah nggak Bapak Ibu ketika mungkin disentak orang, tiba-tiba itu langsung nggak nyaman. Nggak nyaman, ya kan? Nggak nyaman, karena mungkin orang ngomong itu biasa aja. Tapi kita nggak nyaman. Kenapa? Karena kita punya pengalaman, tubuh kita punya pengalaman seperti itu. Bahkan mungkin tubuh kita pernah dilukai secara fisik. Dan tubuh kita itu bereaksi terhadap hal-hal yang mendukakan kita. Seorang wanita mungkin sangat sensitif. Bukan hanya sekedar perasaannya, tapi tubuh itu langsung bereaksi. Nggak nyaman. Pasangan saya itu melakukan saya seperti itu. Nggak nyaman. Kondisi itu. Saudara, kenapa? Tubuh punya memori. Tubuh punya memori. Kenapa Tuhan Yesus menubuh? Supaya dia mengerti memori tubuh manusia. Dia merasakan benar-benar arti sakit itu. Dia melihat, pasti tahu tentang bagaimana orang itu tersalib. Maka di Taman Getseman dia bergumul begitu rupa, tubuhnya itu bereaksi sampai dikatakan itu melakukan peluh seperti darah. Dia sangat ketakutan, tubuhnya bereaksi saudara. Ini mungkin antara kita pun tubuh kita bereaksi, tidak nyaman, tidak suka. Mungkin ada wanita-wanita, ibu-ibu yang sangat tidak nyaman ketika berjumpa dengan sisi-sisi yang tidak disukai oleh suami, yang dia tidak sukai dari suaminya, atau dia tidak sukai daripada keluarganya, gak nyaman. Mungkin ada juga para pria dewasa, bapak-bapak, yang saat ini juga sedang bergumul di hadapan Tuhan. Sedang berjuang, sedang memikirkan, Tuhan, bagaimana keluarga saya harus melanjutkan hidup sehari demi sehari. Tuhan, aku ini ada tulang punggung keluarga. Aku mohon berikan aku kesehatan. Jangan sampai aku sakit. Bayangkan ketika itu ternyata Tuhan tidak jawab dan Tuhan membiarkan kita ternyata menderita sakit. Wah, kita sangat kecewa sekali. Tubuh kita nggak bisa terima juga. Situasi yang mungkin tidak terjawab, kita bergumul. Tuhan merasakan, yes Tuhan merasakan. Tapi belum tentu dia melepaskan. Tapi yang pasti dia menyertai. Menyertai karena dia ingin apapun yang kita alami. Sakit yang belum pulih. Itu dapat membawa kita berjumpa dengan Kristus. Mungkin kita menjadi seorang pemuda yang saya sedang berjuang, sedang memikirkan bagaimana saya mencari pekerjaan. Saya sedang hidup kebingungan dalam kehidupan ini. Cari pekerjaan sana sini ditolak terus menerus. Belum mendapat pekerjaan hingga saat ini. Berjuang, jangankan bekerja, masih terus belum mendapat pasangan. Terus berjuang, tetapi hidup itu seperti nggak ada arah. Saya seperti berdiri di tengah-tengah lapangan parkir yang kosong yang nggak tahu mau kemana. Hidup saya terasa gelap. Hidup saya seperti dalam kegelapan. Mungkin ada juga anak-anak atau para wanita-wanita yang juga sedang memikirkan soal kehidupan what next. Saya akan menikah dengan siapa nantinya? Bagaimana hidup saya ke depan? Saya terluka, saya ditinggalkan oleh kekasih saya. Hidup saya seperti hancur. Saya merasa sangat disakiti untuk hal ini. Tuhan, kenapa Engkau tidak menjawab pergumulanku? Kenapa Engkau tidak menjawab apa yang kurasakan? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, menarik sebuah pernyataan di sebuah kutipan dari seorang penulis lagu, Leonard Cohen, dia mengatakan seperti ini.
there is a crack in everything. That's how the light gets in. Di dalam segala sesuatu tuh ada apa? Crack, keretakan. Ada keretakan. Disitulah caranya cahaya itu akan masuk. Saudara bayangkan kalau ruangan ini tertutup sama sekali, tidak ada cahaya dari luar. Bila manakah cahaya bisa masuk? Gak akan bisa. Kecuali dinding-dinding itu punya keretakan. Dan cahaya itu bisa masuk. Saudara, kita harus menerima sebuah realita, hidup kita adalah hidup yang penuh keretakan. Kita orang-orang yang rapuh. Kita orang-orang yang rapuh. Tetapi firman Tuhan mengatakan justru dalam keretakan itulah cahaya itu menjumpai kita. Semalam sudah kita baca Yohanes 1:5, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya karena cahaya itu terang itu menyapa kita di dalam keretakan hidup kita. Dalam keretakan hidup kita sehingga saya capek, saya pingin menjadi sesuatu yang baru. Bagaimana jikalau Tuhan menginginkan kita tetap dalam kondisi rapuh. Dan dia berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Kamu didiagnosa oleh psikiater bahwa kamu menderita bipolar. Kamu stres. Kamu didiagnosa menderita depresi. Kamu stres. Tapi mungkin kamu hanya akan bisa bertahan dengan obat terus menerus yang bisa membuat kamu tetap sadar. Kasih karuniaku cukup untuk kamu terus merasa bahwa kamu membutuhkan Tuhan. Terang itu menyapa kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kita meresponi akan hal ini. Jikalau ternyata solusi bukanlah tujuan Tuhan bagi hidup kita, tapi perjumpaan dengan Kristus adalah tujuan Tuhan bagi kita. Yusuf, itu kemudian dikatakan, Yusuf mengambil respons, setelah mimpi itu Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf berbuat, ya kan? Yusuf berbuat. Ada suatu tindakan, ada suatu action yang Yusuf lakukan. Yusuf lakukan. Untuk apa? Untuk dia tetap menjalani. Ada resiko enggak? Kalau kemudian berita itu tersebar. Maria itu sudah hamil di luar nikah. Wah, orang-orang itu akan menjadi bisik-bisik. Yusuf itu kan orang baik. Yusuf itu keluarganya baik, keturunan Daud. Kok mau tetap menikahi wanita itu? Saudara, Yusuf mengambil resiko untuk berjalan dalam perjalanan hidupnya yang penuh resiko. Dan bukan cuma itu, ketika mencari tempat melahirkan, menemani Maria, bukankah dia sebagai seorang suami yang harus berjuang mencari tempat melahirkan bagi Maria. Tapi setelah itu ingat, kemudian ketika Herodes mengatakan pemusnahan akan dibunuh bayi-bayi, dia harus pergi membawa lagi keluarganya lagi keluar ke Mesir. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dilema Yusuf tidak selesai. Pergumulannya Yusuf tidak selesai. Tapi dia mengambil cara untuk apa? Mengambil respons dengan menjalani hidupnya di dalam kerapuhan. Dengan banyak resiko yang mungkin bisa terjadi. Tapi yang dia tahu, ada sang kebenaran itu, tujuan Allah yang lahir ke bumi. Dia berjumpa dengan kebenaran itu, Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, maukah kita melangkah masuk dalam kisah kerapuhan kita dan menjalani perjalanan bersama dengan penyertaan Tuhan. Kita bukan hanya datang merayakan Kristus yang lahir, tapi kita juga mengingat Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita di dalam kerapuhan kita. Rangkullah kerapuhan itu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengakui diriku rapuh. Aku mengakui diriku hancur. Mungkin sakitku ini tidak akan sembuh. Mungkin mertuaku gak akan pernah bisa mengasihi aku. Mungkin orang tuaku tidak bisa mensupport, tidak akan pernah mensupport apa yang kuinginkan. Mungkin aku akan terus dipermainkan oleh rekan-rekan kerja, rekan bisnis. Karena aku hidup setia padamu. Tapi aku percaya, dalam
kisah kerapuhanku ini, Engkau sanggup memulihkan. Tapi kalaupun Engkau tidak memberikan solusi itu, biarlah kerapuhanku ini membawaku untuk berjumpa dengan Engkau. Berjumpa dengan Kristus dalam setiap perjalanan kerapuhan ini. Dan aku menyadari Engkau Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidupku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau sanggup memberikan solusi yang terbaik dalam hidup kami. Solusi yang bahkan menyenangkan, datangkan sukacita bagi kami. Tapi tidak selalu Engkau melakukannya. Karena tujuan utamamu bukanlah untuk memberikan solusi yang kami inginkan. Tapi tujuan utamamu adalah membawa kami dalam kerapuhan kami untuk berjumpa dengan kebenaran itu, Kristus itu. Dan dalam perjumpaan itu, Engkau Allah Immanuel, Allah yang akan menyertai hidup kami. Tidak pernah meninggalkan kami di dalam kerapuhan kami. Tolong kami Tuhan untuk memberikan respons yang tepat. Untuk menjalani hidup kami sehari demi sehari dengan kerapuhan kami, tapi dengan suatu pengertian yang baru. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan berjalan bersama dengan kami dalam kerapuhan kami. Menyertai kami untuk membawa kami makin kenal Tuhan Yesus. Natal ini ya Tuhan, bila tidak menjadi suatu momen untuk kami merayakan kelahiran Kristus. Tidak hanya menjadi suatu momen untuk kami menyadari inkarnasi Kristus. Tapi jadi suatu momen untuk kami tahu tentang Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam kisah kerapuhan kami. Berjalanlah bersama dengan kami dalam kerapuhan kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan. Demi Kristus Yesus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara, mari kita berdiri bersama-sama dengan suatu peneguhan daripada Tuhan. Perjumpaan dengan Kristus, bila kita mau menyatakan akan pernyataan iman kita, pengakuan iman kita. Mari kita nyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa untuk meresponi dengan syafaat kepada Tuhan. Bapa dalam surga, sebagai suatu bentuk respons kami akan firman, kami mengingat juga bahwa bukan hanya kami yang merayakan Natal, tapi seluruh umat banyak yang merayakan Natal di dunia ini. Bahkan mereka mungkin merayakan Natal dalam keterbatasan. Bahkan yang merayakan Natal di dalam peperangan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya ibadah Natal seluruh dunia, banyak orang pada akhirnya dalam konteks mereka masing-masing bisa mengenal Sang Putra Natal Yesus Kristus. Dan bisa memberikan respons yang tepat, menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya Tuhan dalam kehidupannya. Menerima Kristus Yesus sebagai juru selamatnya. Kami berdoa juga ya Tuhan senantiasa untuk pertolongan Tuhan. Engkau Allah Immanuel ya Tuhan. Sertailah gereja-Mu Tuhan. Sertailah umat-Mu. Karena Engkau memanggil kami untuk menjadi murid Kristus. Oleh sebab itu, sertai kami dalam kisah kerapuhan kami untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang siap memikul salib setiap hari dan mengikut. Jadikan kami menjadi murid Kristus yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Ini syafaat kami kepada-Mu. Dan kami menuntut akan syafaat kami ini. Dan kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid. Yang kami ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah
Silakan duduk kembali. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Yang sudah memberi persembahan sebelum kita Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Sebagai juru selamat kami. Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan untuk nafas kehidupan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk makanan jasmani dan rohani. Begitupun penyertaan-Mu terhadap kami. Hari ini Tuhan kami memberikan persembahan ya Bapa. Tuhan kuduskan persembahan ini dan Tuhan berkati majelis yang memulainya, dan kiranya persembahan ini Tuhan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Allah yang telah memimpin rangkaian ibadah Natal dari awal pertengahan hingga akhirnya. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Anugerah Tuhan selalu cukup untuk kita boleh menjalani kembali kepada setiap tugas tanggung jawab. Karena Dia adalah Raja Damai, Immanuel, yang akan selalu bersama-sama beserta dengan kita, mulai dari sekarang sampai pada hari.
Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kau Raja Damai yang akan selalu bersama-sama dengan kami. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Hanya Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta
Terima kasih Tuhan, Engkau Sang Raja Damai, Engkau terang dunia, Engkau datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, menghampiri kami di dalam keterpurukan kami, di dalam ketidakpastian yang kami jalani dalam hidup yang gelap ini Tuhan. Di dalam segala perjuangan pergumulan kami, Engkau tidak meninggalkan kami, namun Engkau hadir dalam hidup kami. Karena cinta kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami, orang-orang yang pernah mengecewakan hati-Mu, Engkau membawa menuntun kami kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah Natal pada pagi hari ini. Tuhan sudah memimpin setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah Immanuel sudah lahir. Engkau berada di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh-Mu Tuhan kami punya pengharapan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Saudara terkasih, di penghujung daripada ibadah Natal ini, mari sekali lagi arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Atas nama majelis dan jemaat GKK Tanjung Bunga, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Christopher Ricky yang sudah melayani kita dalam pemberitaan firman sejak tadi malam dan pagi hari ini. Majelis juga mengucapkan terima kasih kepada panitia Natal dan seluruh anak-anak Tuhan yang sudah melayani sejak kemarin dengan sampai hari ini dengan sungguh-sungguh dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan teman-teman semua dan biarlah apa yang kita persembahkan biarlah bisa menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk jemaat yang terkasih, kami majelis mengucapkan terima kasih atas dukungan doa dan juga persembahannya. Tuhan memberkati jemaat semua. Mewakili seluruh majelis, kami mengucapkan selamat Natal kepada jemaat GKK Tanjung Bunga. Mari kita bersalam-salaman memberikan selamat Natal dengan penuh sukacita kepada seluruh anggota jemaat kita. Terima kasih, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Navidad, Feliz Navidad, Dimohon untuk seluruh Feliz panitia dan Navidad, majelis boleh Prospero berdiri año y sejenak.
you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.